Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali melalui channel YouTube Abi Minister ini. Kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang dapat menjangkau channel YouTube ini, yang teristimewa, yang tetap setia untuk boleh dapat mendengarkan khotbah kami yang menjadi referensi bagi kita untuk melayani Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi khotbah kepada kita pada Natal pertama tanggal 25 Desember tahun 2024 ini. Adapun yang menjadi khotbah yang ditetapkan menurut kalender gerejawi kita, yaitu tertulis dalam Ibrani pasal 1 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-12. Demikian pembacaan firman Tuhan. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah dia." Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api." Tetapi tentang anak ia berkata, "Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah perbuatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahunmu tidak akan berkesudahan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya kalau di Natal 25 Desember, khotbah-khotbah yang disuguhkan kepada kita adalah berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang membawa kabar sukacita bagi dunia. Namun dalam Ibrani pasal 1 ayat 5 sampai 12 yang sudah kami bacakan tadi, kita menemukan pengajaran yang lebih mendalam tentang siapa Yesus Kristus sebagai anak Allah yang telah dilahirkan, serta posisinya yang lebih tinggi daripada ciptaan. Dalam ayat-ayat ini penulis Ibrani menggambarkan bahwa Yesus sebagai anak Allah yang diutus oleh Allah untuk membawa keselamatan, dan bagaimana ia lebih besar daripada malaikat. Bapak Ibu, ayat 5 tadi kita melihat, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakku, engkau pada hari ini menjadi bapanya," atau "Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku." Dalam ayat ini penulis mengutip perkataan Tuhan yang menegaskan bahwa
Yesus adalah anaknya yang tidak pernah dikatakan kepada malaikat. Ini menunjukkan bahwa posisi Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh sebagai anak Allah yang memiliki hubungan kekal dengan Bapa. Saudara-saudara, coba kita bayangkan seorang raja yang memiliki banyak penjaga, banyak yang melayani di istananya, namun hanya satu anaknya yang benar-benar bisa memanggil dia Bapa dan berbicara dengan hak istimewa yang dimiliki oleh seorang anak. Jadi Yesus adalah anak Allah yang sungguh-sungguh memiliki hubungan dengan Allah jauh dari, lebih tinggi dari malaikat-malaikat itu. Itu yang disampaikan saudara-saudara. Yang kedua, di ayat 6 itu firman Tuhan berkata, dan ketika Allah membawa yang sulung ke dalam dunia, ia berkata, semua malaikat-malaikat Allah harus menyembahnya. Jadi di sini kita lihat tadi tentang bagaimana Allah memerintahkan malaikat-malaikat untuk menyembah Tuhan Yesus, menunjukkan bahwa meskipun malaikat adalah makhluk yang kuat dan mulia, mereka harus menghormati dan menyembah Tuhan Yesus, anak Allah itu. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika berada di sebuah ruangan yang besar dan banyak orang yang terkenal, tetapi semua orang berdiri memberikan penghormatan kepada anak kecil yang masuk. Ini adalah gambaran yang tak terbayangkan dalam dunia manusia. Tetapi itulah yang terjadi di ayat ini, meskipun Yesus dilahirkan sebagai bayi yang kudus di dunia ini, segala sesuatu yang di surga dan di bumi akan menyembahnya. Lihatlah ketika Tuhan Yesus lahir, firman Tuhan berkata, malaikat-malaikat itu sujud menyembahnya dengan mengatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Jadi meskipun Yesus baru dilahirkan, tapi kemuliaan Allah telah dinyatakan kepadanya. Kemuliaan surga, bahkan kemuliaan di bumi telah dinyatakan atas kelahiran Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang ketiga yang mau disampaikan kepada kita melihat di ayat 10-12. Pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah pekerjaan tangan-Mu. Mereka akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Mereka semua akan menjadi seperti pakaian, dan Engkau akan melipat mereka seperti selimut, dan mereka akan berubah. Tetapi Engkau sama, dan tahun-tahun-Mu tidak berkesudahan. Apa yang mau disampaikan kepada kita saudara-saudara? Bahwasanya Yesus yang adalah anak Allah juga pencipta alam semesta. Jadi di sini letak ketritunggalan Allah di dalam Yesus Kristus yang akan kekal sampai selama-lamanya. Biarpun dunia ini akan berubah, biarpun segala sesuatu akan berubah, tapi Yesus Kristus adalah kekal untuk selama-lamanya. Ia adalah Alfa dan Omega yang tak tergoyahkan oleh waktu yang. Jadi untuk itu saudara-saudara, ketika kita
belajar dari firman Tuhan Ibrani pasal 1 ayat 5 sampai 12 ini tadi mengungkapkan kepada kita betapa luar biasanya posisi Yesus Kristus itu sebagai anak Allah yang dilahirkan ke dunia. Kelahirannya bukan hanya peristiwa historis, tetapi juga menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang kekal, pencipta dunia dan Raja yang lebih besar dari malaikat-malaikat, makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Jadi sebagai umat Kristen kita dipanggil untuk mengakui dan menyembah Tuhan Yesus Kristus dengan penuh rasa hormat dan kekaguman, karena Dia adalah Raja dan tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, ketika kita hari ini merayakan Natal, kita adalah merayakan sukacita keselamatan. Kita adalah menghidupi sukacita, menghidupi penyelamatan yang sudah dianugerahkan kepada kita. Sehingga tanggal 25 Desember perayaan Natal itu tidak hanya sebatas rutinitas saja, tapi kita dapat menghidupinya. Bahkan setiap saat kita merayakan Natal, artinya merayakan tentang hari anugerah, hari keselamatan yang sudah dianugerahkan kepada kita. Walaupun perayaannya hanya sekali setahun, tapi sesungguhnya setiap hari-hari kehidupan kita adalah Natal. Setiap hari-hari kehidupan kita adalah merayakan anugerah keselamatan dari Tuhan yang sudah diberikan di dalam kehidupan kita. Ketika kita hanya terjebak oleh pada perayaan-perayaan saja, karena biasanya kalau sudah Desember, mulai awal Desember bahkan sampai ke Januari, perayaan-perayaan Natal akan dilakukan di seluruh dunia. Ada persiapan yang luar biasa, dibentuk panitia, dibentuk persiapan-persiapan, makanan, bahkan pakaian baru-baru, gedung harus didekorasi dan lain sebagainya. Tapi apakah ketika Natal berlalu kita boleh ditransformasi oleh kasih Kristus di dalam kehidupan kita? Dapat mengubahkan manusia lama kita menjadi manusia baru, menjadi baru oleh karena kasih Tuhan Yesus Kristus, menjadi baru atas keselamatan yang sudah dianugerahkan kepada kita. Ketika kita merayakan Natal, hendaknya itu dapat mengubahkan kehidupan kita. Kita jangan lagi terjebak oleh kebiasaan-kebiasaan lama kehidupan kita, keberdosaan-keberdosaan kita. Biarlah perayaan Natal di tahun 2024 ini membawa kita kepada sebuah sukacita, bagaimana Yesus sungguh-sungguh mengasihi kita dengan penuh rasa hormat. Kita boleh menghidupinya. Untuk itu kami mengucapkan selamat merayakan Natal kepada seluruh kita yang boleh merayakan Natal. Tapi kami berdoa buat saudara-saudara yang tidak dapat merayakan Natal karena segala kondisi, bahkan karena tidak ada izin dari pemerintah dan lain sebagainya, di beberapa tempat tidak boleh merayakan Natal. Kami bersimpati kepada saudara-saudara. Biarlah di negeri kita ini sungguh-sungguh boleh dijamin setiap hak-hak beragama, sehingga kita pun boleh merayakan Natal semuanya umat Kristiani di dunia ini. Dan jangan kita berputus asa, jangan kita membuat hidup kita jauh dari Tuhan. Apapun yang terjadi, hendaknya iman kita boleh sungguh-sungguh
memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan yang sudah menganugerahkan keselamatan kepada kita. Dan biarlah kita semakin menyadari bahwa kasih Tuhan tidak berkesudahan dari awal sampai akhir, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat Natal. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi terang dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.